Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Makarishima Maria. Hari ini kita akan membahas materi pelajaran bahasa Indonesia. Oke, halo sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo mari di subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya, juga di like dan di komen. Oke, mari kita masuk ke materi teks eksplanasi. Apa sih itu teks eksplanasi ya? Nah, arti teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Jadi, intinya adalah teks yang menjelaskan tentang proses ya. Contohnya proses terjadinya gerhana, proses terjadinya siang dan malam, dan proses terjadinya kecelakaan ya. Jadi, intinya yang harus digarisbawahi adalah proses. Masuk ke ciri bahasa teks eksplanasi. Nah, pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia atau non-human participants. Jadi, misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Intinya yang dibahas di sini adalah keadaan atau suasananya, bukan tentang kondisi si manusianya, seperti itu. Kemudian nomor 2, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Nah, istilah ilmiah di sini adalah istilah-istilah ilmiah yang berkaitan dengan bencana alam atau kejadian yang sedang dibahas. Kemudian, menggunakan konjungsi ataupun kata penghubung waktu atau klausal. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Dan ciri terakhir adalah bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Kita lanjut. Apa itu fungsi dari teks eksplanasi? Nah, fungsi teks eksplanasi itu sendiri adalah untuk memperhitungkan mengapa sesuatu menjadi seperti itu. Kenapa sih bisa kecelakaan? Kenapa sih bisa siang dan malam? Ya. Kemudian eksplanasi lebih merupakan proses-proses daripada tentang sesuatu, ya. Intinya tentang proses. Kok bisa terjadi? Bagaimana ya prosesnya bisa terjadi? Seperti itu. Nah, mari kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Kedua, deretan penjelas. Di sini fokusnya adalah sebab dan akibat. Sebab kenapa bisa terjadi dan akibatnya setelah kejadian itu terjadi. Kemudian yang ketiga, interpretasi. Nah, di sini interpretasi adalah kesan, pendapat, atau pandangan. Ya, biasanya di sini berupa pandangan si penulis. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, memuat informasi berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan atau ilmiah. Ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Keempat, bersifat informatif atau memuat informasi, tidak ada unsur mempengaruhi pembaca terhadap hal yang dibahas. Kelima, terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kita lanjut. Nah, struktur teks eksplanasi. Pertama tadi ya, pernyataan umum. Dia memuat atau berisi statement atau pernyataan umum dan bersifat menarik, ringkas, dan jelas. Yang kedua, ada bagian penjelasan atau deretan penjelas, berisi tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya suatu kejadian. Ketiga, penutup atau interpretasi, berisi kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Setelah tadi penjelasan tentang struktur, mari kita masuk ke contoh teks eksplanasi. Seperti apa contohnya? Berikut ya. Baik, berikut adalah penjelasan tentang contoh dari teks eksplanasi. Nah, penjelasannya berdasarkan dari tahap-tahapan struktur. Kita akan membahas tentang contoh teks eksplanasi gempa bumi. Nah, struktur pernyataan umumnya adalah seperti ini.
Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luas, sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah, sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Baik, urutan kedua, deretan penjelas atau isi. Di sini membahas tentang sebab akibat terjadinya ya. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi atau letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan dari pergeseran lapisan bumi dan letusan gunung berapi adalah gempa bumi yang sangat luar biasa. Nah, getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan kerak bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik. Masuk ke bagian ketiga atau disebut dengan interpretasi berupa pendapat ya. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas plate Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Yeay, selesai sudah penjelasan tentang teks eksplanasi. Tentu mudah bukan? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang harus siswa-siswi kerjakan. Pasti bisa. Kita akan mengerjakan tugas. Nah, tugas yang harus siswa-siswi kerjakan adalah buatlah satu teks eksplanasi seputaran Corona COVID-19. Nah, atau seputaran Corona COVID-19. Jadi, siswa-siswi harus membuat teks eksplanasi berdasarkan struktur dari contoh yang sudah dijelaskan tadi. Satu paragraf tentang pernyataan umum, satu paragraf tentang sebab akibat ataupun isi, kemudian satu paragraf terakhir berisi tentang interpretasi ataupun pendapat atau penutup dari teks eksplanasi tersebut. Mudah-mudahan dengan siswa-siswi membuat teks eksplanasi tersebut bisa menambah pengetahuan dan kewaspadaan terhadap virus corona atau COVID-19. Oke, tetap sehat, tetap semangat belajar, dan stay at home. Jangan lupa di subscribe, like, and share, dan juga di komen. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.